Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari klarifikasi soal patung Bunda Maria itu yang menutup yang punya sendiri, ya menutup karena memang mendirikannya juga tidak melalui prosedur proses yang memang harus dilalui ditempuh dan dengan sadar setelah melakukan musyawarah yang punya sendiri yang menutup, jadi bukan warga itu yang seperti yang diberitakan itu keliru. Ya, Mbak, ya semua saling menghormati. Paling enak itu hidup saling menghormati. Assalamualaikum, selamat datang kembali. Ya, itu tadi tentang pernyataannya Pak Menteri atau pernyataannya Gus Yakut ya Pak Menteri tentang penutupan patung Bunda Maria ya yang sempat ramai kemarin karena ada isu bahwa itu merupakan desakan daripada ormas Islam untuk menutupnya. Nah, sehingga memunculkan reaksi yang offside, reaksi dari orang-orang yang pengen cari perhatian, ya, reaksi dari orang-orang yang pengen nampak sebagai pahlawan toleransi, sehingga kemudian menuduh bahwa peristiwa itu dipicu oleh ormas Islam yang intoleran ya. Padahal Pak Menteri sendiri ya, mengatakan bahwa itu tidak itu merupakan inisiatif dari pemilik rumah doa itu sendiri. Jadi tidak harus disangkut pautkan dengan kelompok intoleran ya. Orang-orang yang mau jualan toleransi kemudian menganggap itu adalah kelompok intoleran. Biasa kalau orang mau jualan itu kan pasti harus menghembuskan rasa bahaya. Kalau orang jualan obat gatel, maka orang harus mempromosikan bahaya gatel kan gitu. Meskipun gatelnya itu sedikit ya orang harus dibikin takut bahwa gatel itu bahaya. Karena apa? Dia pengen jualan obat gatel. Kalau orang pengen jualan obat sakit kepala ya gitu, dia akan cerita banyak, mendramatisir tentang sakit kepala sehingga orang takut dengan sakit kepala, maka obatnya akan laku. Nah, ini juga ada orang yang jualan toleransi, jualan Bhinneka Tunggal Ika, maka yang dia harus angkat adalah kelompok intoleran. Dia membesar-besarkan, mendramatisir kelompok intoleran supaya apa? Dia terkesan sebagai ini loh, saya pahlawan toleransi. Nah, maka dari itu saya ingin memetakan, mengajak orang-orang untuk kemudian paham siapa saja sih contohnya orang-orang yang menjual toleransi itu. Dan gini ya, karena ketiga orang ini itu pernah salah paham banget kepada Cak Nun. Saya pengen tahu seberapa kadar intelektualitas mereka, seberapa kadar objektivitas mereka, dan seberapa juga kadar asobiah mereka. Asobiah itu ikatan atau fanatisme yang buta terhadap satu kelompok. Dan tiga orang ini saya temukan mereka memang terindikasi asobiah ya, fanatisme buta. Dan mereka buktinya apa? Mereka kompak dalam satu waktu itu membuat pernyataan tentang ini, tentang Bunda Maria ini, seakan-akan itu adalah anunya ormas, kelakuannya ormas yang intoleran. Bahkan saya sampai punya anggapan gini, seandainya mereka itu berjalan kaki kemudian ngitelek sikile itu, mereka akan menyalahkan ormas. Wah, ini pasti gara-gara ormas radikal ini, saking paranoidnya dengan ormas. Yaitu kembali lagi pada karena mereka adalah para penjual toleransi, sehingga mereka harus mempromosikan juga, mereka harus mensiarkan bahwa intoleran itu berbahaya dan sebagainya, sehingga ketika ada segala sesuatu itu selalu yang dituduh adalah ormas radikal kan gitu. Satu bias sebenarnya ya, bias. Dan saya sudah screenshot aja, nggak usah kasih video, nanti kasihan yang nonton nanti. Ini orangnya ini ya kan. Coba ini mulai satu ini Gus Mari kan langsung lebay. Si siapa KB Nusantara ini lebay kan.
Wes, polisi malah foto bareng Bhinneka Tunggal Ika terluka di Kulon Progo. Waduh, terluka. Lebay gitu loh. Responnya lebay. Padahal Pak Menteri sendiri tidak mengatakan itu gitu. Katanya cinta NKRI. Kalau cinta NKRI kok kenapa enggak menterinya, enggak mendengarkan menterinya berkata apa dulu? Kenapa kalau ada berita itu langsung tergesa-gesa untuk kemudian mengomentari atau latah ya, mereka itu latah, mau jadi pahlawan tapi latah gitu. Latah ngidiki telek nangis lah gampangannya, mentalnya gitu. Kalau ada terkena duri apa, oh ini salahnya ormas radikal gitu. Kalau ada gelas pecah, wah ini pasti gara-gara radikalisme kan gitu. Selalu seperti itu arahnya, dan itu membosankan karena itu bukan intelektual. Tapi seolah-olah mereka tampil dengan argumentasi dan sebagainya. Kenapa saya harus memetakan ini? Karena salah satu tujuannya adalah supaya kita semakin jelas bahwa orang yang pernah menjelek-jelekan Cak Nun adalah orang yang kapasitas risetnya sangat rendah ya. Dan bahkan mereka standar ganda, teriaknya anti hoax, tapi kalau itu menguntungkan ya mereka akan pakai juga gitu. Karena berita dari sumbernya saja tidak seperti itu. Ini apalagi si KBN Nusantara juga malah mendesak supaya kesimpulannya itu sama dengan dia. Misalnya gini, kalau tidak ada apa-apa kenapa kok harus pakai polisi, pasti ada sesuatu. Nah, dia selalu ke sana gitu. Dia itu pengen kalau ada radikalisme itu kelihatan sehingga dia semakin laku. Ya, orang jualan kan harus ada kebutuhan gitu. Orang nggak butuh pun tetap dibikin supaya bagaimana caranya supaya butuh, supaya jualannya itu laku. Jadi mereka kalau apa ya, kelasnya itu kelas sudra paria lah, kelas kejiwaannya itu ya seperti itu, dol tinuku. Jadi belum sampai intelektualitas yang rasional, itu belum ya, masih ya gitu-gitu aja. Dan responnya itu hampir bersamaan ya. Terus ini lagi siapa ini ya, kembali lagi bersama Mr. Fuad Pleret. Ini langsung ini dia bikin patung Bunda Maria Lendah Kulon Progo ditutup ulah ormas bajingan. Wis nganggo kata-kata bajingan itu pas poso juga 23 Maret ini nguploadnya kan. Wis kata-katanya kasar, kebenarannya tidak terbukti. Ya, gitu loh. Pak Menteri saja mengatakan itu karena apa namanya? Permintaan dari si pemilik sendiri gitu loh, bukan karena ormas bajingan seperti yang dinyatakan oleh pemilik Yayasan Raudatul Fatihah di Pleret. Dia mengatakan ini ada ormas bajingan. Ya itulah pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Fatihah. Yang terhormat Romo Yai Fuad Riyadi mengatakan demikian. Katanya sih membela NKRI gitu, tapi Pak Menterinya saja nggak ngomong sejauh itu. Artinya kenapa? Dia offset, artinya dia lebih NKRI daripada Pak Menteri Agama sendiri. Seperti itu. NKRI banget ini kan. Ya cirinya ya harus berani tegas kepada ormas bajingan kan itu. Tuh, nah terus ini satunya lagi, sohibnya lagi nih. Siapa namanya ini? Arya ya, mengaku wali di medsos. Nah ini dia tuh bikin judulnya seolah-olah dia itu mengejek Gus Fuad Pleret dan KBN Nusantara yang menyerang lagi umat Islam bila patung Bunda Maria. Seolah-olah seperti itu, yaitu sindiran secara terbalik ya, satir gitu. Satir, sebenarnya mereka juga sama, satu kelompok. Nah, jadi dari sini kita tahu bagaimana kadar intelektual, kadar riset mereka, apakah mata mereka itu bening atau tidak, ya kan? Ya, di awal tadi kan sudah Pak Menteri mengatakan apa, kita sudah tahu semua. Ya, ternyata mereka lebih NKRI daripada Pak Menteri Agama. Ya, Pak Menteri Agama mengatakan kan, pokoknya saling menghormati itu enak lah gitu, saling menghormati itu enak ya. Dan kalau klarifikasi dari Pak Polresnya sendiri kan ada salah informasi kan gitu, ada permintaan penutupan, hanya permintaan loh ya. Kalau permintaan ya kita nggak tahu permintaan itu atas dasar apa kan, kita nggak tahu.
atas dasar intoleran atau apa, kan kita enggak, informasinya kan belum sejauh itu. Tapi mereka bertiga ini, trio offset ini, langsung membuat video secara kompak berjamaah dengan atas dasar asobia. Apa itu asobia? Ya fanatisme buta, ikatan yang didasarkan pada kesamaan ide, kesamaan pikiran, kesamaan apa saja, kepentingan, tapi dengan apa? Dengan semangat membabi buta. Pokoknya kalau bukan dari kelompoknya pasti salah. Tuh, ya, mereka adalah penjual toleransi. Mereka jual toleransi, maka mereka butuh musuh. Jadi kalau ada sedikit saja isu yang mengarah kepada intoleran, mereka langsung angkat supaya mereka tampak sebagai pahlawan. Haus akan diakui sebagai pahlawan, ya. Padahal kita juga tidak butuh kepahlawanan mereka. Kalau nggak ada mereka juga Indonesia baik-baik saja. Dan saya kira ya seperti ini, orang yang dulu pernah menjelek-jelekan Cak Nun itu ya seperti ini. Mereka lah ya orang yang suka bikin memecah belah gitu sebenarnya. Gitu. Ini pernyataannya Gus Menteri seperti ini. Sudah jelas sebenarnya, tidak perlu dibikin apa ya, diruncing-runcingkan gitu loh. Nah, apalagi ini awal puasa Bhinneka Tunggal Ika terluka di Kulon Progo sama tanggalnya 23 Maret. Tahu? Seperti itu. Ya. Kalau jualan ya jangan terlalu lebih lah, Pak. Ya, kalau cerdas sedikit kan lebih enak untuk didengar dan bisa menyehatkan akal masyarakat gitu. Saya saran seperti itu. Nah, kan contoh lagi perlebihan yang lain itu kan saya kasih contoh nih kemarin ya. Sebenarnya kalau mereka tidak terlalu lebih, apalagi ke Cak Nun ya, saya juga tidak ingin mengkritik mereka kok. Karena menurut saya sudah melewati batas gitu. Lah kalau orang seperti Cak Nun saja dianggap memecah belah NKRI, mengungkapkan kebencian ke pemerintah, ya terlalu kecil lah kalau Cak Nun didefinisikan seperti itu. Mereka tidak menyimak Cak Nun secara full, secara ma'iyah sebagaimana jamaahnya, terus menganggap Cak Nun ini memberikan ujaran kebencian, mengajak orang untuk membenci pemerintah. Lah buat apa? Kalau mau menjatuhkan, Cak Nun sudah pernah punya pengalaman seperti itu. Ya terlalu kecil itu kalau untuk diajak untuk urusan-urusan ribut-ribut seperti itu. Terlalu kecil untuk Cak Nun. Ya beda dengan orang yang satu ini loh, ya toh. Ini dulu yang omongane si Arya itu kok ngene iki. Ya, Mbah Nun dicangkem-cangkem noncene. Di sini sekarang kita lihat kapasitas dia itu seperti apa. Ini tukaran karo Babe Aldo wae pakai Garuda Pancasila di belakangnya, itu kan lebih toh. Ya kalau dia tuh bertengkarnya sama penjajah Belanda dulu itu pantas gitu loh. Pantas. Sama orang yang nggak setuju dengan Pancasila itu pantas. Ini nggak mosok padu karunan Babe Aldo saja pakai itu di belakangnya Garuda Pancasila, seolah-olah nanti yang melawan dia, yang mendebat si Arya itu seolah-olah mendebat Garuda Pancasila, seolah dia itu agen daripada Pancasila. Itu loh. Cap-cap model ngono kuwi ya gembeng, saya kira mental-mental gembeng, mental-mental cengeng yang ya pengen mendapatkan pengakuan dari orang atasannya kan gitu loh. Seperti itulah ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita tahu orang-orang yang bikin gaduh itu sesungguhnya seperti apa. Ya kenapa tidak saling bergandengan saja, bikin acara bareng kan lebih enak sebenarnya. Kayak di Ma'iyah, Cak Nun kan juga pernah didatangi orang FPI, di mana di Kenduri Cinta juga pernah didatangi orang Syiah, di Mocopat Syafaat juga pernah, terus sama orang HTI juga pernah. Bukan berarti kita otomatis setuju dengan pemikiran mereka, bukan berarti seperti itu kan. Tapi kan gini loh, efek psikologis daripada orang yang kita dekati adalah minimal mereka merasa sungkan untuk berkoar-koar kalau mereka berbeda dengan kita. Itu efek secara psikologisnya seperti itu. Misalnya HTI mau bilang khilafah, misalnya mereka mau teriak-teriak khilafah. Nah, kalau kita berdekatan dengan mereka dalam satu forum, mereka akan sungkan, dengan sendirinya akan sungkan, akan segan. Ya.
FPI misalnya yang teriak-teriak takbir, Allahu Akbar itu. Ketika di acara ma'iyah mereka tidak seperti itu. Tidak kemudian takbir, enggak. Dan kalau mereka berlebihan, ngomongnya terlalu ramah dan sebagainya, mereka akan sungkan sendiri dan ada semacam arus, ada tanda petik teriakan gitu. Sudah kan gitu. Ada teriakan sedikit seperti itu. Jadi ini kan masalah energi gitu. Dan Pak Fuad kan juga pernah mengatakan di dalam status YouTube-nya itu bahwa 90% atau berapa itu penduduk Indonesia adalah Nahdliyin ya, atau yang sama dengan dia itu ya. Dan saya pun senang kalau misalnya orang Indonesia itu punya kecenderungan Nahdliyin, karena di NU itu enak, santai itu ya. Justru karena itu kita nggak perlu reaktif terhadap kelompok-kelompok yang kita anggap kayak misalnya FPI yang dianggap kasar misalnya. Justru ketika kita ngopi bareng berdekatan itu mereka akan sungkan. Mereka akan sungkan untuk teriak-teriak gitu loh. Saya kira jalan yang harus ditempuh ya seperti ini ya. Kita bikin acara bareng, ngopi bareng gitu, bukan saling menghujat di Facebook. Kok di Facebook, di YouTube. Ya kalau yang dilakukan sama KBN Nusantara, terus Arya, ya Pak Fuad, ini kan kalau mereka tidak setuju dengan pendapat orang, mereka sengaja untuk memberikan serangan gitu. Kan gitu. Kalau kelompok mayoritas itu harusnya kan bisa mengayomi. Mengayomi bukan berarti membenarkan loh, ingat ya. Dengan diayomi itu mereka akan sungkan itu. Ya kalau dikasih hati ngerokok rempelo baru kita tegas ya gitu. Baru kita tegas. Karena kalau kita mengumpat itu akan tambah besar masalahnya ya. Gimana orang sekelas Cak Nun saja dianggap apa ya istilahnya, mengajak orang untuk berontak ke pemerintah gitu loh. Ini anggapan yang luar biasa kacau tuh. Orang sekelas Cak Nun dianggap mengajak makar lah, arahnya ke sana kira-kira ya. Terus mereka bereaksi seperti itu, lagi-lagi jualan toleransi, jualan kalimat nasionalisme itu dijual gitu. Dan mentalnya hanya seperti itu ya. Ini tukaran karo wong, bertengkar sama orang pakai Garuda Pancasila. Terus ini katanya ditantang Babe Aldo untuk datang atau dia malah bikin judul Babe Aldo nggak jelas, katanya dia tiba di Jakarta. Tapi ini yang bikin janggal kan, di pojok kanan atas itu dia naik mobil tapi ditutupi jendelanya pas mobilnya jalan itu. Ya orang kan kemudian menduga jangan-jangan itu bukan di Jakarta betul, bukan di Mabes Polri betul, dan itu ada komentar-komentar itu. Bahkan ada komentarnya mengatakan itu bukan Mabes Polri, saya hafal betul kan itu. Makanya ditutupi sehingga orang punya indikasi berpikir bahwa dia hanya ingin menutupi kebohongannya. Jadi indikasinya ke sana. Saya tidak mengatakan Aryani bohong, tapi indikasinya sangat kuat. Kalau indikasi ini benar, kalau dugaan saya benar, berarti kan kita semakin jelas bahwa kapasitas dia adalah pendusta untuk hal ini. Kan itu, untuk hal ini ya, saya nggak tahu untuk hal yang lain. Saya tidak menuduh, saya tidak mau jadi orang penuduh seperti Mas Arya, seperti Pak Fuad ya, atau seperti KBN Nusantara yang kalau ada isu apa-apa langsung diangkat, dibesarkan karena pengen jualan toleransi. Ya saya kira yang proporsional gitu loh. Yang proporsional ya. Sampean ini wah. Gitu. Itu kan ceritanya Babe Aldo kan nantang toh untuk ketemu di Mabes Polri. Nah ini terus si Arya ini katanya mendatangi, tapi kok ditutup jendelanya pakai emoticon. Nah, itu indikasi yang kuat bahwa dia sedang berbohong situ. Indikasi loh ya, saya tidak menuduh ya, hanya indikasi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu trio offset yang saya maksud gitu. Kok mereka kompak dalam mengomentari suatu dalam satu hal gitu. Waktunya kompak, uploadnya ya bareng ya, hampir bareng, paling ya 1 hari itu jaraknya. Waktu dulu Cak Nun juga seperti itu. Ya kalau orang nyenggol Cak Nun ya berarti orang itu bermasalah, saya kira gitu. Karena ya saya tahu Cak Nun lah. Cak Nun bicara apa saja itu konteksnya bukan untuk permusuhan, saya tahu betul. Karena saya menyimak Cak Nun sehingga saya tahu, dan saya tidak malu tidak sungkan untuk mengatakan bahwa saya tahu Cak Nun.
Meskipun ada banyak orang yang lebih tahu tentang Mbah Nun daripada saya, tentu orang-orang yang di sekitarnya, tapi saya tahu Cak Nun dibandingkan orang-orang yang menjelek-jelekan Cak Nun itu nggak tahu apa-apa, atau punya pengetahuan sedikit tapi kemudian sudah termakan doktrin, sudah termakan perjudian, sudah termakan kebencian sehingga tidak sehat akal pikirannya. Saya lebih tahu tentang Cak Nun daripada Anda yang menjelek-jelekan Cak Nun. Jadi kalau Anda tidak tahu, ikutilah orang yang tahu, dengarkan kata-kata orang yang tahu gitu loh. Jangan bikin kesimpulan sendiri dari masyarakat tambah goblok. Ya. Dan videomu itu akan terus toh. Video-video Anda itu akan terus ada meskipun nanti Anda sudah mati. Coba Anda pikirkan ke sana itu. Suatu saat nanti ada orang yang nonton sampai menyebarkan fitnah seperti itu, dosamu terus ngono. Kok gak mikir tekan kono. Makanya saya kalau ingin komentar sama orang, mereaksi video ya saya riset dulu. Orang ini ngomongnya seberapa, sebagaimana. Ya, paling tidak saya tahu tentang apa yang saya komentari, tidak ada fitnah di situ. Saya bertanggungjawabkan. Dan saya mereaksinya juga tidak dengan misuh, meskipun ning ati janjane yo ana rasa pengen misuh, tapi karena ini bikin konten ya saya tahan. Kecuali kalau ketemu langsung kan nggak masalah karena maknanya tidak direduksi. Makna miso itu kan tergantung suasananya juga kan gitu. Tapi kalau dalam konten ini saya mengharamkan diri untuk miso ya. Kalau ketemu langsung nggak masalah, maknanya jelas, tepat sasaran ya, jadi minim untuk direduksi maknanya ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak bertambah orang sakit, apalagi ini kan musim mendekati pemilu toh, tahun-tahun politik toh. Kalau saling menahan diri itu akan lebih baik dan meningkatkan riset ya. Tingkatkan riset, mending membahas hal-hal yang lebih bermanfaat daripada saling melempar. Itu melempar tuduhan, saling melempar melempar ejekan, fitnah apalagi ya. Gitu nggih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.